Selamat datang di Persona Channel Test dan bagi rekan-rekan yang akan mengikuti seleksi P3K dengan formasi kendaraan bermotor, rekan-rekan bisa mengikuti video kali ini untuk tryout-nya ya. Jadi untuk teman-teman terbiasa mengerjakan soal-soal kompetensi teknis penguji kendaraan bermotor. Dan soalnya itu berdasarkan kisi-kisi dari Permen PAN RB nomor 150/Kap/.M PAN/11 tahun 2003 ya terkait pengujian kendaraan bermotor. Dan juga saya akan berikan juga tryout untuk subtes-subtes yang akan rekan dapat pada saat nanti CAT ya. Dan sebelum kita mulai jangan lupa di subscribe. Jika sudah mari kita mulai ke pembahasan. Dan yang pertama adalah yang akan saya jelaskan terkait materi tes kompetensi P3K di tahun 2024. Jadi untuk kompetensi di tahun 2024 ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni mencangkup kategori teknis, manajerial, sosial kultural, serta wawancara. Jadi ada 4 subtes yang akan teman-teman dapatkan. Dan yang pertama itu kompetensi teknis. Jadi kompetensi teknis itu untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap atau perilaku berkaitan bidang teknis jabatan, yakni penguji kendaraan bermotor ini ya. Jadi ada materi-materinya terkait teknisnya. Dan itu berdasarkan kisi-kisi yang tadi ya, terkait kisi-kisi dari Permen PAN tadi. Kemudian yang kedua, tes kompetensi manajerial. Ini semua formasi untuk P3K dapat ya. Dan tes ini itu untuk menilai komitmen, kemampuan, dan perilaku individu pelamar dalam berorganisasi. Nah, soal-soalnya sendiri itu mencakup integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, serta pengambilan keputusan. Dan materi lebih lengkapnya lagi saya akan pisahkan karena kalau misalnya digabung dengan teknis ini akan panjang. Saya sudah drop untuk tryout-nya di deskripsinya, di deskripsi ya linknya, teman-teman bisa dicek. Selanjutnya subtes yang ketiga yang akan teman-teman dapatkan yakni terkait kompetensi sosial kultural. Dan ini ada di semua formasi, semua formasi P3K ya maksudnya. Nah, tes ini itu untuk menilai pengetahuan dan sikap yang terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan keberagaman dalam masyarakat. Jadi istilahnya bersosialisasi ya atau berinteraksi. Nah, soalnya sendiri itu berkaitan dengan keragaman agama, suku dan budaya, perilaku dan wawasan kebangsaan, serta etika dan nilai-nilai moral ya di dalam pemegang jabatan. Jadi intinya ini ya untuk soal-soalnya. Jadi ada 4 materi. Nah, untuk materinya sendiri serta tryout silahkan cek linknya di deskripsi. Itu saya sudah pisahkan karena kalau misalkan digabung itu terlalu panjang. Kemudian yang terakhir itu tes wawancara. Tes wawancara ini berbeda dengan interview atau wawancara pada umumnya di dunia kerja. Kalau wawancara di tes ini berbentuknya CAT jadi pilihan ganda. Jadi teman-teman tidak perlu mempersiapkan untuk tes wawancara. Cukup dengan ikuti tryout-nya untuk mengetahui soal-soal bentuk soalnya itu seperti apa. Dan linknya itu di deskripsi ya. Silahkan dicek ya. Silahkan ikuti tryout-nya. Ini adalah subtes yang terakhir. Kemudian bagaimana soal-soalnya? Jadi untuk kompetensi teknis penguji kendaraan bermotor itu ada sekitar 90 soal maaf ya untuk soal teknis. Dan nilai ambang batasnya itu silahkan cek di BKD masing-masing. BKD atau BKPSDM kota atau kabupaten atau formasi yang teman-teman apply. Dan jika kurang dari nilai ambang batas itu otomatis tidak lulus ya, tidak lulus passing grade. Kemudian nilai kumulatif maksimalnya itu di 450 ya teman-teman, dengan penilaiannya tuh jika teman-teman mengerjakan satu soal kemudian betul itu diberi poin 5. Ketika mengerjakan salah itu diberi poin 0. Jadi sebisa mungkin teman-teman menjawabnya dengan benar dan jangan sampai terlewat satupun dari 90 soal ini karena akan ada pembobotannya. Jadi tidak ada minus ya, sistem minus. Kemudian manajerial itu 25 soal dan ambang batasnya itu digabung dengan sosial kultural ya. Jadi ada 45 soal dengan nilai ambang batasnya tuh di dua subtes ini di 130. Jika kurang gimana tidak lulus ya. Makanya harus lebih dari 130. Silahkan ikuti tryout-nya, linknya ada di deskripsi.
dengan nilai kumulatif maksimalnya itu 200. Bagaimana cara poinnya? Untuk manajerial itu diberi poin paling tinggi itu 4. Tiap teman-teman menjawab dengan benar. Dan yang paling rendah itu 1 dan tidak menjawab 0. Jadi tidak ada sistem minus. Kemudian sosial kultural itu 20 soal dengan poin paling tingginya itu 5 dan paling rendah 1 dan jika tidak menjawab 0. Jadi sebisa mungkin harus dijawab semua ya. Dan untuk teknis manajerial sosial kultural itu digabung jadi satu ya untuk subtesnya. Jadi setelah subtes ketiga ini beres, maka tinggal disubmit kemudian lanjut ke wawancara. Wawancara itu jumlahnya 10 soal, waktu pengerjaannya 10 detik, maaf 10 menit. Kemudian nilai ambang batasnya minimal tuh di 24 dan maksimalnya itu di 40. Dengan pemberian poin sama dengan poin manajerial ya. Selanjutnya ini adalah persyarat-syarat daftar ya teman-teman. Silahkan dibaca ya. Ini selanjutnya silahkan di pause dan dibaca ya teman-teman. Dan ini adalah dokumen yang harus rekan-rekan siapkan atau teman-teman siapkan pada saat nanti daftar di SSCN ASN ya. Nah ini fast foto belakang warna merah ya. Jangan warna biru, warna merah. Jangan warna kuning, tapi sesuai dengan instruksi. Belakang itu warna merah. Swap foto atau selfie di 200 KB maksimal filenya dengan file ekstensinya JPEG atau JPG. Scan KTP juga bentuknya JPG, jangan lebih dari 200 KB. Silahkan dikompres dulu dari sekarang. Kemudian scan surat lamaran maksimal 300 KB ya. Surat lamaran. Ini surat lamaran silahkan downloadnya formatnya di BKD masing-masing ya, jangan sampai salah. Jangan sampai salah download formatnya ya teman-teman. Kemudian scan ijazah plus serdik atau STR atau surat keterangan jika teman-teman di dalam ijazah tidak tercantum prodinya ya, silahkan minta surat keterangan dari kampus. Misalkan teman-teman jurusannya manajemen ya, manajemen, tapi pada saat teman-teman apply formasi itu misalkan manajemen keuangan. Nah, teman-teman harus minta surat dan di ijazah tidak tertera manajemen keuangan tersebut, silahkan datang ke kampus masing-masing terus minta surat keterangan. Dan ini digabung jadi satu dengan maksimal file 800 KB berbentuk PDF. Kemudian scan transkrip nilai berbentuk PDF ya. Kalau misalkan 2 lembar itu digabung. Kemudian scan dokumen pendukung lainnya itu dipersyaratkan dari formasi masing-masing ya, silahkan dicek, silahkan dibaca dulu sebelum teman-teman apply. Oke, selanjutnya ini adalah Permenpan RB dari penguji kendaraan bermotor. Jadi kisi-kisinya itu terkait kompetensi umum mengenai peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan, peraturan perundang-undangan tentang pengajuan berkala kendaraan bermotor, peraturan perundang-undangan tentang penguji tipe kendaraan bermotor, kemudian peraturan perundang-undangan tentang kompetensi penguji kendaraan bermotor, kemudian peraturan perundang-undangan terkait akreditasi pengujian kendaraan bermotor, kemudian peraturan perundang-undangan terkait kalibrasi pelaratan uji dan kendaraan bermotor, kemudian peraturan perundang-undangan terkait bukti lulus uji elektronik atau BLU, pengujian kendaraan bermotor, kemudian etika profesi penguji kendaraan bermotor. Dan kompetensi khusus ini yang harus teman-teman pelajari ya, terkait teknik pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor, teknik penguji laik jalan kendaraan bermotor, sistem kendaraan bermotor, rancangan bangunan dan rekayasa kendaraan bermotor, fasilitas peralatan penguji kendaraan bermotor, sistem informasi pengujian kendaraan bermotor, SDM pengujian kendaraan bermotor, serta teknik pengukuran dimensi dan daya angkut kendaraan bermotor. Ini adalah Permenpan RB nomor 150. Jadi teman-teman silahkan di download untuk Permenpan RB ini ya sebelum mengerjakan tryoutnya. Oke, mari kita mulai untuk ke soal kompetensi teknis penguji kendaraan bermotor. Siapkan alat tulis, teman-teman silahkan nanti pada saat soal muncul, silahkan kerjakan. Saya berikan waktu 20 detik, nanti setelah 20 detik akan ada pembahasan dan kemudian silahkan jika betul diberi poin 5 dan jika sudah selesai di total si poin tersebut apakah melebihi kurang lebih dari 300 ya, kalau nggak salah 300-an.
Kalau misalnya lebih dari 200, pokoknya antara 200 300, kalau misalnya lebih dari itu aman. Jika titik aman aja ya 300 kurang, teman-teman harus belajar lagi lebih giat ya terkait teknis penguji kendaraan bermotor. Kemudian untuk manajerial silahkan cek di deskripsi ya, manajerial, sosial kultural, dan wawancara silahkan ikuti juga. Oke, mari kita mulai ke soal yang pertama, silahkan dikerjakan. Oke, untuk full tryout di deskripsi ya, kita lanjut untuk full tryoutnya. Dan sekian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ada gambaran untuk nanti tes. Semoga teman-teman lulus untuk formasi penguji kendaraan bermotor. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.